Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan dan mempersatukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Octavianus STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Dipersilakan berdiri dan menyanyikan NKB 2 ayat 1, Hai Mari Sembah. Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mazmur responsorial. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara responsorial. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi yang sendiri. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Haleluya. Jemaat Tuhan, kembali kita mempersembahkan pujian NKB 3, Terpujilah Allah. Sehingga
Mari sidang jemaat dijemput kembali untuk berdiri, untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Terdapat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, Kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan. Berbahagialah. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita dengan Sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, Di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah Dan kasihanilah kami, perbaharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersuka cita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita. Dan demi Kristus yang mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Sebab firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan dan kembali mempersembahkan pujian. Ku amat haus di gurun dosa. Jemaat yang terkasih, untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kembali dalam persekutuan iman, sekalipun masih ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami lewat ibadah persekutuan kami ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat dari-Mu, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-16 sampai 34. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-16 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan diam. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia menjadi semua bangsa dan umat manusia untuk didiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat kita jumpa lagi dalam ibadah ini. Selamat untuk bersama-sama dapat disapa lagi oleh firman Tuhan. Topik renungan Gereja Toraja Mamasa untuk minggu ini adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Bertolak dari apa yang dilakukan Paulus di kota Athena. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, memberitakan Injil Yesus Kristus memang tidaklah mudah. Tapi satu hal yang pasti bagi kita adalah Injil itu sendiri adalah kebenaran Allah yang harus kita beritakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kita dapat baca di pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Memang ada banyak tantangan dan resiko yang harus kita hadapi ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kata Paulus di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dan itulah yang memberi semangat kepada kita sekalian untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kita kepada siapapun dan kepada segala bangsa. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Paulus di kota Athena untuk memberitakan Injil di sana, kita dapat belajar strategi memberitakan Injil, dan juga kita dapat melihat bagaimana tanggapan manusia terhadap Injil itu sendiri. Dua hal ini buat saya menarik untuk kita perhatikan, kita renungkan ketika
kita menghayati apa yang Paulus lakukan di kota Athena. Di ayat 16 ditegaskan bahwa ketika Paulus sampai di kota itu, Paulus bersedih karena kota itu penuh dengan patung-patung dewa. Itu berarti bahwa di kota itu ada penyembahan berhala. Tapi menariknya Bapak Ibu, Paulus tidak berputus asa. Justru kesedihan itu membuat dia mendapatkan semangat baru untuk memberitakan Injil. Ia tidak pulang atau ia tidak kembali. Bahkan di kota itu Paulus mendapatkan ejekan. Di bacaan kita tadi ada orang yang mengatakan kepada Paulus, apa yang mau dikatakan kepada kita si peleter itu ejekan. Tetapi semua itu justru dipakai oleh Paulus sebagai semangat baru untuk memberitakan apa yang ia imani selama ini. Yang menarik lagi dalam bacaan ini, Paulus memanfaatkan semua keadaan, semua situasi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dalam bacaan kita dikatakan ia berdiskusi di rumah ibadat dengan orang-orang Yahudi. Ia berdiskusi dengan orang-orang non-Yahudi di pasar. Dan ia pun dibawa ke sidang Areopagus untuk berdiskusi dengan orang-orang yang gemar untuk berdiskusi yang ada di sana. Areopagus kalau mungkin kita di Indonesia itu ya semacam dewan sidang DPR begitu. Semua ini dipakai di rumah ibadat, di pasar, dan di Areopagus. Kita tahu Athena zaman itu boleh disebut kota modern di zamannya. Sebab di Athena itu ada sekolah-sekolah filsafat. Orang belajar filsafat justru di Athena. Dalam bacaan kita ini di ayatnya yang ke-18 ada golongan Epikuros dan ada golongan Stoa. Dua kelompok filsafat ini yang mengetahui banyak hal tentang ilmu dan juga berhadapan dengan Paulus dalam pemberitaan Injil di sana. Satu hal yang luar biasa dimanfaatkan oleh Paulus di Athena adalah ketika ia menemui tulisan di mezbah penyembahan. Di sana tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Dimanfaatkan oleh Paulus untuk memberitakan bahwa yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah Allah yang tidak kamu kenal. Itulah Allah yang hidup. Bapak Ibu, mengapa Paulus memakai kata Allah yang hidup? Itu dia akan membandingkannya dengan Allah mereka yang disembah, yaitu patung. Dewa yang ada patungnya disembah, yang oleh Paulus disebut Allah yang mati.
Aku memperkenalkan kepada kamu Allah yang hidup, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya. Allah yang selalu ada di dalam kehidupan umat manusia. Allah yang tidak tinggal di dalam buatan manusia, tidak tinggal di dalam kuil, tidak juga diberi makan oleh manusia, tetapi Allah yang adalah sumber segala sesuatu. Allah yang hidup itu adalah Allah yang ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, memang dalam memberitakan Injil dalam bacaan ini juga ada saja orang yang menolak, seperti orang-orang filsafat Epikuros tadi dengan Stoa ketika Paulus berbicara tentang Yesus yang bangkit, lalu mereka pergi dan katakan, lain kalilah baru kami mendengarkan tentang itu, karena mereka tidak percaya pada kebangkitan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, tidak mematahkan semangat Paulus untuk memberitakan kepada mereka apa yang Paulus imani, apa yang Paulus yakini, yaitu Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Ada juga yang menerima, kita baca di bagian terakhir tadi. Bahkan anggota Areopagus itu sendiri ada yang percaya pada pemberitaan Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran ketika kita menghayati apa yang Paulus lakukan di Korintus. Yang pertama di Athena, yang pertama kesedihan, kesusahan, pergumulan, beban tidak seharusnya membawa kita kepada keputusasaan. Justru harus menjadi dasar yang kuat atau memotivasi kita untuk memberitakan bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita menyembah kepada Allah yang tahu benar keadaan itu, yang tahu benar kesusahan kita, yang tahu benar pergumulan kita, yang tahu benar apa yang sedang kita alami sekarang ini. Allah yang hidup. Itu berarti Bapak Ibu, memberitakan Injil di zaman kita sekarang ini berarti kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Menunjukkan sikap kita, menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang tahu semua pergumulan kehidupanku, dan Ia pasti akan menolong, Ia akan membebaskan. Yang kedua, kita pun belajar dari firman ini bahwa memberitakan Injil itu kita hanyalah Allah. Yang memakai kita adalah Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Karena itu tidak perlu ragu kalau belum disambut dengan baik, tetapi terus nyatakan, buktikan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, sikap hidup kita, bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, zamannya Paulus, penyembah berhala itu menyembah patung. Penyembah berhala pada zaman kita sekarang ini tidak menyembah patung lagi, tetapi kita bisa katakan
menyembah dengan perasaan yang tidak berhikmat. Penyembah berhala pada zaman kita dengan memakai perasaan yang tidak berhikmat, perasaan ketergantungan kepada seseorang, perasaan kecenderungan mengagung-agungkan seseorang dan semacamnya. Karena tindakan seperti itu, Bapak Ibu, sesungguhnya sedang mengesampingkan Tuhan. Seakan-akan bahwa kita menggantungkan hidup kepada orang tersebut. Kalau ada orang yang diagung-agungkan, itu berarti kita sedang mengesampingkan Tuhan. Sebab yang harus kita agungkan adalah Dia, pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup itu. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, di dalam gereja pun kadang-kadang ada orang mengklaim seakan-akan hanya mereka yang punya Roh Kudus. Dan juga ada orang yang mencoba mengagung-agungkan seseorang dan menyepelekan yang lain. Saudaraku yang terkasih, hal-hal seperti ini boleh disebut penyembah berhala zaman kita sekarang. Bahkan tidak jarang ada orang yang mengorbankan keimanannya hanya karena ketaatannya kepada seseorang, hanya ketergantungannya kepada seseorang, dan lain sebagainya. Marilah Bapak Ibu, kita mengimani apa yang disaksikan oleh Paulus, memberitakan Tuhan yang hidup, memproklamasikan Tuhan yang hidup kepada segala bangsa di zaman kita sekarang melalui apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Kita bagikan kepada orang lain pun dapat percaya Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tahu persis akan segala pergumulan kita. Dialah tempatnya menyelesaikan semua persoalan hidup di dalam kasih dan rahmat-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, setiap pribadi kita bersaat teduh untuk menghayati dan merenungkan kembali firman ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita merespon firman Tuhan dengan mempersembahkan pujian. Mari sebarkan Injil. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ada tambahan yang kita akan doakan selain yang sudah yang ada di dalam berita atau warta jemaat. Ada Ibu Diana yang keluarga dari Bapak Pampang Langi, daerah pelayanan 6, meninggal di Sidrap dan telah diberangkatkan, jenazahnya diberangkatkan ke Tamalanti Mamasa. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kami belajar banyak hal. Bagaimana kami harus bersikap di tengah pergumulan apapun sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Bersyukur bersama 50 anak-anak Tuhan di Jemaat Tamalan Rea yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Tuhan kiranya berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur mereka, dan mereka senantiasa diberkati Tuhan sehingga tahun depan dapat berulang tahun kembali. Pada kesempatan ini juga kami datang kepadamu dalam persekutuan iman, mendoakan keluarga kami yang masih berada di dalam proses pemulihan. Mereka ada di rumah dan di rumah sakit. Ada Nyonya Dorce, Mama Sep di daerah pelayanan 1, Mama Ike dan Rati di daerah pelayanan 6, Mami di Perdos di daerah pelayanan 5,
Yohanes Mangetan, Ibu Amaratu, juga di daerah pelayanan 7, Mama Lin, Ibu Noning Moses, Paulus Petong, Novaldi Langi Padondan, Agustinus Paonganan, semuanya Tuhan kami mohon Engkau menjamah mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau memberkati mereka, memberi kekuatan dan pemulihan, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Dan Engkau senantiasa kami agungkan, kami muliakan. Berdoa untuk semua anggota jemaat, apapun keadaannya saat ini di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan tahu pergumulan, Tuhan tahu beban mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa mendengar seruan, jeritan, tangisan dari umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan hidup ini. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat dan membebaskan kami dari belenggu kehidupan yang sedang membuat kami tidak berdaya pada saat-saat sekarang ini. Tuhan memberkati anak-anak kami yang belajar di rumah, sehingga mereka pun terus bersemangat dan dapat belajar dengan baik. Berdoa untuk semua orang yang sedang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kemanusiaan di rumah-rumah sakit dan di berbagai tempat. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, mengasihi mereka, sehingga mereka terlindungi oleh kasih dan rahmat dari Allah sendiri. Berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah sebagai alat di tangan Tuhan untuk melakukan, memikirkan berbagai bentuk pelayanan untuk jemaat Tuhan, sehingga semuanya dapat dilakukan oleh karena kasih dan rahmat Tuhan sendiri. Berdoa untuk keluarga yang sedang berduka oleh karena ditinggal pergi orang yang mereka kasih. Tuhan kami mohon Engkau memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tetap percaya, sekalipun dalam tekanan hidup, meyakini bahwa kami percaya pada Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh memperhatikan segala kebutuhan hidup kami. Berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kemungkinan bagi kami sekalian untuk terus-menerus menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun juga, sehingga gereja-gereja Tuhan senantiasa menjadi sarana bagi kami mempersekutukan diri, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Tuhan kiranya berkenan atas seru doa dan harap kami, karena semuanya ini dipersembahkan kepadamu
melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian PKJ 147 ayat 1 dan 2, di sini aku bawa. Marilah kita berdiri untuk doa persembahan. Kita berdoa, ya Tuhan, Engkau yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu. Karena jemaat-Mu memberi dengan iman, dengan sukarela. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian PKJ 149 ayat 1, ucap syukur pada Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat
Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, diingatkan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada hari Kamis 21 Mei 2020 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam bentuk ibadah dilaksanakan secara online dan ditata layani oleh Majelis Jemaat Tamalan Rea dari daerah Pelayanan 9. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2020. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dilaksanakan secara online dengan penata ibadah adalah Majelis Jemaat Tamalan Rea dari daerah Pelayanan 1. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2020 pukul 10 WITA. 3. Pengumpulan kolekte ibadah, misalnya persembahan hari Minggu, persembahan khusus ibadah rumah tangga, persembahan khusus bulanan, perpuluhan, diakonia, dan lain sebagainya, dapat disetor melalui koordinator atau bendahara dapel masing-masing atau lewat tata usaha gereja setiap hari Selasa, Jumat, Sabtu pukul 7.00 sampai dengan 13.00 WITA. Keempat, ibadah rumah tangga dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dan disiarkan secara live streaming pukul 19.00 WITA. Dan dalam ibadah rumah tangga tersebut ada warga jemaat yang menjadi alamat atau tuan rumah berdasarkan jadwal rumah tangga per dapel. Pokok-pokok doa syafaat dari keluarga paling lambat masuk di tim multimedia pukul 18.00 WITA atau 1 jam sebelum ibadah dimulai. Kelima, atas nama warga jemaat, badan pekerja majelis, pendeta, penatua, dan syamaz, serta pengurus kategorial menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan bantuan untuk warga jemaat yang berdampak COVID-19. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu bersama keluarga. Yang keenam, info duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak mertua dari Bapak Melkias dari daerah Pelayanan 3 pada hari Senin 11 Mei 2020 di Bone Hau, Mamuju. Atas nama seluruh warga jemaat, BPMJ menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga segenap keluarga yang ditinggalkan dihiburkan dan dikuatkan dalam pengharapan. Amin. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terkasih, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Kita bersama mempersembahkan pujian Ku Utus Kau. Ku
Saudara-saudara jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup PKJ 185 ayat 1, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lelah. Meski dilema serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita dengan senang, berarti kita menggunakan namanya. Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu.